Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf, Ibu baru mengirim video ya. Nah, ini to the point aja. Nah, jadi untuk materi Excel. Jadi apa sih yang kalian tangkap dari PowerPoint yang sudah Ibu berikan? Nah, apa sih Microsoft Excel itu sendiri? Nah, jadi Microsoft Excel itu digunakan untuk perhitungan, kemudian untuk statistik, nah, untuk pengelolaan data yang berupa grafik atau perhitungan. Nah, kemudian di video sebelumnya sudah Ibu jelaskan juga bagaimana cara penggunaan di Excel itu, cara menyimpan, menu-menunya. Nah, kemudian di sini berikutnya adalah masuk ke dalam jenis data. Nah, jenis data. Jadi jenis data itu ada 3. Nah, ada data alfanumerik, yaitu simbol dari huruf dari A sampai Z, simbol, nah itu alfanumerik ya. Kemudian berupa teks. Yang kedua berupa angka. Jadi kalau dia berupa angka, itu 0 sampai 9 ada di keyboard kalian. Kemudian yang ketiga adalah data formula atau rumus. Tipe data yang terdiri atas rumus, seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, dan lain sebagainya. Sambil Ibu menjelaskan, sambil kalian nanti melihat di PowerPoint yang sudah Ibu berikan ya. Nah, kemudian berikutnya, nah, analisis data. Jadi analisis data itu sebenarnya itu penggunaan untuk menyelesaikan rumus. Kalian lebih mudah pakai yang mana? Nah, ini caranya ada 3 macam cara. Silahkan kalian pelajari, nanti kalian tentukan yang mana yang paling mudah. Oke. Nanti Ibu akan di sini mencontohkan nanti pakai analisis data yang mana. Nah, kemudian berikutnya langsung aja kita masuk ke dalam rumus matematika. Nah, sebenarnya di Excel itu ada banyak. Ada rumus matematika, statistik, kemudian di sini ada finansial, ada fungsi date and time, ada grafik, kemudian rumus semi absolut, lookup, dan fungsi teks. Tapi kita tidak mempelajari semuanya ya, hanya yang poin-poinnya aja yang kalian akan sering dapatkan di dunia kerja nantinya. Nah, yang pertama adalah fungsi sum. Nah, fungsi sum itu digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat dalam beberapa sel. Kemudian, fungsi sum if untuk menjumlahkan data bersifat numerik yang memenuhi kriteria tertentu. Oke, berikutnya fungsi statistik. Fungsi statistik itu ada banyak ada average, max, min, count, konta, countif, count blank. Nah, di sini jadi yang sering kita pakai aja yang akan Ibu jelaskan. Nah, untuk di sini udah ada contoh nih tabel kolom data berupa nama, kelas, dan nilai. Nah, nanti jumlahnya di sini akan kita cari. Nah, jadi jumlah itu menggunakan total. Nah, total itu menggunakan sum ya. Sama dengan sum buka kurung blok dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, kemudian rata-rata sama dengan average. Nah, average digunakan untuk mengetahui jumlah rata-rata dari suatu data. Sama di blok, tutup kurung, enter. Nah, kemudian max. Nah, nilai tertinggi kita menggunakan max. Ini menggunakan rumus sum. Ini menggunakan average. Kemudian ini menggunakan nilai max. Ini menggunakan min. Nah, apa sih fungsi max? Jadi max itu singkatan dari maksimum. Jadi nilai tertinggi atau poin paling atas dari suatu data. Nah, kita cari berapa nilai tertingginya? 90. Oke. Nah, 90 hasilnya. Kemudian kita cari berapa nilai terendahnya?
Nah, nilai terendahnya adalah 70. Apakah benar akan muncul 70? Nah, seperti ini. Oh ya, kemudian satu lagi, Ibu sisipkan jumlah siswa. Nah, jumlah siswa ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah siswanya ada 5. Nah, sekarang bagaimana mencari tahu jumlah siswanya ada 5? Jadi gunakan fungsi ini. Nah, fungsi count digunakan untuk apa bedanya sum dengan count? Jadi kalau fungsi sum untuk menjumlahkan data yang ada, ini sum. Nah, sum untuk menjumlahkan data yang ada, sedangkan count untuk menghitung data. Nah, ini satu contoh. Ini penggunaan rumus sum. Sum, ini penggunaan rumus count. Nah, ada di sini hasilnya ada 4. Nah, kalau menggunakan rumus sum, sorry, ini ada 2, ini ada 2. Nah, ada data di sini angka 1 sebanyak 2 angka. Kalau menggunakan rumus sum sama dengan sum, hasilnya seperti ini. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Tapi kalau pakai count seperti ini, 1 dengan 1 berarti hasilnya angka satunya ada berapa? Ada 2. Kalau kalian bingung, angkanya Ibu ubah. Oke. Nah, ada data berupa angka 2, yaitu sebanyak 2 buah. Kalau pakai rumus sum, 2 ditambah 2 jadi 4. Tapi kalau pakai rumus count, menghitung data yang ada, data angka 2-nya ini ada berapa sih? Ada 2. Angka 2 yang pertama, angka 2 yang kedua. Sekarang kita coba di sini. Count, buka kurung. Yang diambil adalah nilainya. Berapa jumlahnya? Ibu enter. Jumlahnya adalah 5. Seandainya Ibu coba masukkan nama, apakah mau hasilnya? 0. Nah, berarti count ini digunakan untuk menghitung data berupa angka. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini penggunaan rumus sum. Sum if. Nah, di sini contoh Ibu misalnya menyamakan angka 70-nya ada 2. Oke. Sekarang nilai 70. Nah, kita akan mencari nilai 70 ini ada berapa sih nilai 70? Nah, nilai 70 ada 2. Sekarang kita gunakan sum if. Nah, ini fungsi dari sum if. Ranknya di blok, rank itu tabelnya, kumpulan dari beberapa selnya. Setelah kita blok, masukkan di tempat kalian itu pakai titik koma atau koma. Nah, ini tampil tempat Ibu pakai titik koma. Kriterianya, angka yang dicari adalah yang angka 70. Coba kita tutup kurung. Apakah mau? Nah, hasilnya 120 ya. Oke.
Oke. Nah. Oke. Nah, untuk kriterianya ini sumreng. Nah, ini silahkan kalian coba ya. Nanti hasilnya dia berupa 2 angka, yaitu berupa 2. Nah, berupa angka 2. Nah, karena kenapa 2 angka? Karena dia 70-nya ini ada 2. Oke. Nah. Oke. Kalau di tempat Ibu masih 140. Nah, silahkan kelompok yang bisa menemukan jawabannya menjadi menjadi 2, itu akan Ibu beri nilai plus atau nilai tambahan ya. Nah, ini Ibu buat salah. Nah, untuk kalian berpikir mencari tahu bagaimana hasilnya. Nah, kelompoknya masih sama seperti yang kemarin, jadi silahkan kelompok yang sudah dapat bisa menjawab ini, silahkan nanti kirim ke grup ya, hanya satu kelompok saja yang mendapat nilai tambahan. Nah, kemudian silahkan kalian contohkan rumus ini. Nah, 4 rumus ini silahkan. Nah, ini oke. Silahkan kalian cari 4 rumus ini, kontif, konblank, konta, dan if. Nah, itu dikerjakan berkelompok ya. Jika ada pertanyaan, silahkan kirim di grup saja. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.